Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali dengan saya di channel Akbar Borneo 99 di pembelajaran untuk tingkatan SMP maupun SMA. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di channel Akbar Borneo 99. Kali ini saya akan membahas tentang hukum nasional ya. Di dalamnya ada hukum publik dan hukum privat. Yang pertama kita akan ke hukum publik dulu ya. Yang pertama ada hukum publik, itu berarti mengatur tentang hubungan ya antar masyarakat dengan negara ataupun antar pemerintahan dengan negara tersebut. Bagaimana cara menjalankan sebuah negara ya, bagaimana tata caranya. Di situ semuanya ada di dalam hukum publik. Oke, di sini yang pertama ada hukum tata negara. Jadi hukum tata negara berarti dia keseluruhan aturan hukum yang mengatur bentuk ataupun susunan negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas-tugas negara, serta hubungan dengan alat-alat perlengkapan negara tersebut. Alat-alat perlengkapan negara itu seperti ada eksekutif, ada legislatif, yudikatif. Kalau eksekutif berarti lembaga pemerintahan, legislatif berarti lembaga pengawasan, kemudian lembaga yudikatif berarti lembaga hukum. Nah, ini diatur di dalam hukum tata negara bagaimana hubungan antara alat-alat negara ini. Ya, tak paham ya? Berarti di sini sudah harus ada kerjasama yang baik di dalam menjalankan sebuah negara dan diatur di dalam hukum tata negara. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah hukum administrasi negara. Berarti hukum administrasi negara itu sendiri dia benar-benar menyediakan berkaitan dengan administrasi, dan ini di sini jelas ya ada cabang ilmu hukum yang mengenai tindak-tindakan penyelenggaraan sebuah negara. Jadi di sini ada hukum yang mengatur tentang bagaimana memenuhi administrasi dalam menjalankan sebuah negara ya. Oke, kita lanjut saja. Yang lanjutnya adalah hukum acara. Nah, hukum acara ini sendiri adalah hukum yang mengatur bagaimana tata cara di dalam persidangan, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata ya. Di situ dia diatur bagaimana ya, ada hakimnya, ada jaksanya, bagaimana harus mengumpulkan barang bukti dan lain-lain, itu semuanya diatur di dalam hukum acara ya. Kemudian ada hukum pidana. Hukum pidana ini bagaimana hukum yang memang mengatur tindakan seseorang, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di sini sifatnya berarti mengikat dan berisi tentang larangan dan ada sanksinya. Jadi ada orang-orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kasus-kasus kriminal, itu dia sudah include dengan hukumannya. Bagaimana? Misalkan ada hukuman ini 25 tahun. Itu kenapa? Karena orang ini membunuh ataupun melakukan tindakan kriminal, menghilangkan nyawa seseorang dengan berencana. Jadi yang berencana maupun tidak berencana itu beda-beda hukumannya. Nanti kalau sudah SMA, kita akan belajar hukum pidana lebih dalam lagi. Ini kita akan mengetahuinya secara umum dulu. Yang selanjutnya ada hukum waris. Nah, hukum waris berarti dia hukum yang mengatur barang ataupun harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia atau mangkat kepada seseorang yang memang berhak, seperti keluarga, masyarakat, yang memang anak angkat dan lain-lain, itu diatur agar tidak menimbulkan konflik di suatu hari nanti. Ya, jadinya Indonesia ataupun hukum di Indonesia itu mengatur sampai ke situ. Tapi jangan sampai kita ataupun kalian berdoa agar orang tua kita cepat meninggal, tidak boleh ya. Lanjut hukum dagang. Nah, hukum dagang berarti hukum yang mengatur bagaimana urusan-urusan dagang itu. Jadi kalau di dalam perdagangan harus betul-betul kita tahu bagaimana ada namanya perjanjian. Kalau kalian itu tidak melakukan perjanjian, bahaya kalau bisa kena tipu ya. Kalau bisa kena tipu, wah repot. Kenapa? Karena kalau kalian nanti menuntut seseorang tersebut, misalkan di bidang investasi ya, kalian tidak punya perjanjian di atas materai, itu agak sulit untuk menuntut mereka ke dalam hukum ya. Jadi kalian harus benar-benar jeli di dalam melakukan perjanjian dagang. Oke. Yang kemudian adalah hukum perdata. Ini
mengatur tentang hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat ya. Perdata misalkan ada sautan tentang piutang, kemudian ada masalah tanah, pertanahan dan lain-lain, itu semuanya ada di hukum perdata ya. Oke, itu saja singkatnya karena ini adalah pelajaran kelas 7 dan 8 yang memang masih umum sebelum kita mengenal di SMA nanti lebih dalam. Oke, segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.